Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemah Nuripah Rahayu, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 11 tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sintesa 3 dan personal branding yang berkaitan dengan pelayanan publik. Terlebih dahulu, kita bahas pengertian tentang pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian kita bahas tentang pengertian dari personal branding. Personal branding yaitu sebuah proses membentuk, menarik, dan memelihara persepsi masyarakat yang berkaitan dengan aspek-aspek yang dimiliki seseorang seperti keahlian, prestasi, kepribadian, atau nilai-nilai yang dibangun secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan menampilkan citra positif sehingga dapat berlanjut kepada kepercayaan dan loyalitas yang dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Adapun menurut Harun menjelaskan bahwa personal branding adalah proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang seperti kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai dan bagaimana semua itu menciptakan persepsi positif dari masyarakat yang dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Sementara menurut McNally and Speak menjelaskan bahwa personal brand merupakan persepsi yang tertanam dan terpelihara di benak orang lain yang memiliki tujuan akhir agar publik punya pandangan positif terhadapnya sehingga dapat berlanjut kepada kepercayaan dan loyalitas. Di sini saya menciptakan ide kreatif yang terkait dalam pelayanan publik, yang saya beri nama Sadari Defisiensi Zat Besi atau dengan singkatan SADESI. Ide kreatif ini dilatar belakangi oleh dalam temu media virtual Kementerian Kesehatan terkait Hari Gizi Nasional ke-61, Endang L. Ahadi, akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, mengatakan bahwa di Indonesia sebagian besar anemia diakibatkan oleh defisiensi atau kekurangan zat besi. Endang juga menjelaskan bahwa jika Hb rendah, maka oksigen yang dibawa ke jaringan tubuh menjadi kurang. Hal ini menyebabkan gejala seperti letih, lemah, lesu, lelah, lalai, pusing, napas pendek, dan lain-lain. Karena rendahnya Hb menyebabkan rendahnya oksigen yang dibawa ke seluruh jaringan tubuh, termasuk otak dan otot, maka produktivitas dan prestasi menurun. Apa itu anemia defisiensi zat besi? Anemia defisiensi zat besi terjadi karena tubuh kekurangan zat besi, sehingga jumlah sel darah merah yang sehat berkurang dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Sel darah merah atau disebut juga hemoglobin dibentuk oleh zat besi. Hemoglobin ini di dalam sel darah merah dibutuhkan tubuh untuk mengikat dan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh organ tubuh. Hemoglobin juga berperan dalam pembuangan karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru. Kolaborasi. Kondisi ini butuh sekali perhatian banyak pihak karena terkait dengan hal yang bisa diakibatkannya jika dibiarkan begitu saja. Secara dampak dari anemia itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu bisa mengakibatkan produktivitas dan prestasi menurun. Karena hal itu, maka kita harus bekerja sama dengan pihak lain agar kondisi ini bisa tertangani dengan baik. Antara lain, 1. Pihak puskesmas sebagai sarana pelaporan, 2. Dokter sebagai tempat konsultasi, dan 3. Bidan desa. Sosialisasi.
Untuk sosialisasi dalam SADESI ini kita lakukan dengan cara antara lain: 1. Upaya promotif. Bisa dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya remaja putri dan ibu hamil, tentang faktor resiko, penyebab, gejala, komplikasi, pencegahan dari anemia defisiensi zat besi, dan kapan harus ke dokter jika anemia ini dirasa semakin memberat. Kedua, dengan melakukan upaya preventif, yaitu dengan 1. Melakukan pemeriksaan golongan darah dan Hb atau hemoglobin pada anak sekolah dan ibu hamil serta remaja putri. Kedua, pemberian buku saku pada ibu hamil yang berisi tentang cara pencegahan anemia pada saat hamil. Ketiga, pemberian suplemen penambah zat besi secara rutin oleh bidan desa pada saat posyandu. Yang terakhir adalah dampak hasil. Diharapkan setelah dilakukannya SADESI ini, terjadinya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan cara tindak lanjut jika terkena anemia defisiensi zat besi. Sekian dan terima kasih.